Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu tsalitsu wal arba'una. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-43 yang ada pada Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana kita mengetahui bahwa hadis ke-43 ini merupakan hadis pertama yang ditambahkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala terhadap 42 hadis yang ada pada Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, tadinya 42 yang ada pada Al-Arba'un susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau sempurnakan atau disempurnakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjadi 50. Artinya beliau menambahkan 8 hadis. Ini adalah hadis pertama yang beliau tambahkan. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha. Ya, berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut. Ya, kita mengetahui bahwa dalam Islam itu pembagian warisan itu telah ditetapkan. Ya, bahkan kadarnya atau jumlah pembagiannya itu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Fama abaqatil faraidu, ya, maka jika telah dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, jika masih ada sisa, ya, fali aula rajulin dzakarin, maka yang tersisa dari pembagian tersebut itu diberikan kepada, ya, kerabat laki-laki yang paling dekat. Ya, nanti aula itu akan dijelaskan bahwa itu maksudnya adalah aqrabu. Kharrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asyarhu, maksud dari atau penjelasan dari hadis ini, al-muradu bil faraidhi, yang dimaksud dengan faraid dalam hadis ini, ya, kita mengetahui bahwa tadi dalam hadis itu ada alhiqul faraidha, kemudian fama abqatil faraidu, ya berarti ada lafadz faraid. Apa maksud lafadz faraid di sini? Al-furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala. Ya, yaitu warisan yang kadar dari pembagiannya itu telah ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Jadi apa maksudnya? A'tul furudul muqaddarata liman sammahallahu lahum. Ya. Maka berikanlah, ya, harta warisan yang pembagiannya itu sudah, atau pembagian kadar pembagiannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, kita mengetahui dalam ayat Al-Qur'an itu terdapat pembagian waris yang sudah terperinci. Ya, maka maksudnya berikanlah, ya, berikanlah harta warisan itu kepada orang-orang yang sudah dirinci tersebut. Ya. Fama baqiya ba'da hadhil furudhi, ya, maka misalnya semua sudah dibagikan, kemudian yang tersisa, ya, setelah pembagian waris tersebut yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tadi, fayastahiqquhu aular rijali, maka yang berhak menerima sisa dari warisan tersebut itu adalah
aular rijali. Ya, laki-laki yang kalau secara bahasa ya maksudnya yang paling utama. Namun di sini dijelaskan wal muradu bil aula al aqrabu. Yang dimaksud dengan al aula dalam hadis ini itu adalah al aqrabu. Ya, yang paling dekat. Ya, karena ini menjelaskan mengenai asobah, ya, asobah itu ada banyak orang yang berhak. Nah, yang mendapatkan sisa tersebut adalah yang paling dekat. Ya, ini merupakan pembahasan ilmu waris. Ya, mengapa al-aula itu bisa terjemahkan sebagai al-aqrabu kama yuqalu, ya, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, hadza yali hadza. Ya, hadza yali hadza. Ini yali ini. Ya, karena al-aula itu asal katanya sama dengan fi'il yali. Maksudnya apa? Ai yaqrubu minhu. Ya, ini dekat dengan ini maksudnya. Ya, hadza yaqrubu minhu, ini dekat dengan ini. Fa aqrabur rijali huwa aqrabul asabati. Ya, maka laki-laki yang paling dekat ya secara kekerabatan itulah yang paling dekat untuk mendapatkan asobah tadi. Ya, pembagian asobah. Ya, atau dari sisi asobahnya itu yang paling dekat. Maka ketika dari sisi asobah paling dekat, fayastahiqqul baqiya bita'sibi. Maka laki-laki yang paling dekat secara kekerabatan tadi, itulah yang berhak mendapatkan sisa dari pembagian waris ya dengan ta'sib. Ya, dengan pembagian secara asobah, artinya sisanya betul-betul diberikan kepadanya. Ya. Wa bihadzal makna, ya maka dengan makna ini fassarul haditsa jama'atun minal a'immati. Ya. Maka sejumlah imam ya atau ulama itu menafsirkan hadis ini. Ya, menafsirkan hadis ini dengan makna demikian. Ya. Artinya bahwa yang berhak yang dimaksud dengan aula di sini itu adalah aqrabu, ya, yang paling dekat. Dan dialah yang berhak mendapatkan sisa, dari pembagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Nah, nanti yang tersisa itu yang mendapatkan adalah kerabat laki-laki yang terdekat secara asabah. Ya, siapa saja yang menafsirkan demikian? Minhum al-Imamu Ahmadu. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad. Kemudian wa Ishaq bin Rahawayhi. Ya. Dan di antaranya adalah Ishaq bin Rahawayhi. Ya. Naqalahu anhuma Ishaq bin Mansurin. Yang menukilkan pendapat keduanya yaitu Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayhi rahimahumullahu ta'ala adalah Ishaq bin Mansur rahimahullahu ta'ala. Kemudian fahadal haditsu mubayyinun likaifiyyati qismatil mawarithil madhkurati fi kitabillahi baina ahliha. Maka hadis ini itu menjelaskan mengenai tata cara ya pembagian warisan yang telah disebutkan dalam kitabullah yaitu Al-Qur'an ya di antara orang-orang yang berhak menerimanya. Wa mubayyinun liqismati ma fadala minal mali antil kal qismati. Ya. Dan juga hadis ini itu menjelaskan mengenai ya pembagian dari ma fadala minal mali, dari apa yang tersisa dari pembagian waris tadi yang telah ditetapkan pembagiannya dalam Al-Qur'an, kemudian ada yang tersisa. Nah, hadis ini menjelaskan ya siapa yang berhak menerimanya, ya atau bagaimana pembagian sisa harta tersebut. Mimma lam yusarrah bihi fil Qur'ani. Ya, karena hal tersebut atau hadis ini menjelaskan hal yang tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Qur'an. Ya, mengenai ini asabah ini, mengenai
harta yang tersisa dari pembagian tadi. Ya, min ahwalil warathati wa aqsamihim. Ya, mengenai keadaan dari ahli waris dan bagian-bagian dari mereka. Wa mubayyinun aidon li kaifiyati taurithi baqiyatil asabatil ladzina lam yusarrah bitasmiyatihim fil Qur'ani. Ya. Hadis ini juga menjelaskan mengenai tata cara pembagian harta warisan yang tersisa kepada asabah. Ya, asabah. Yang itu juga tidak dijelaskan secara tegas penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Ya kan, tapi dalam hadis ini disebutkan, ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan fa idza dummal haditsu ila ayatil qur'ani, ya, maka jika hadis ini itu digabungkan, ya, atau disandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai waris, intadhama dzalika kulluhu ma'rifata qismatil mawarithi. Ya. Maka semuanya itu akan, ya, kesemuanya itu akan memberikan bantuan atau membantu kita untuk mengetahui, ya, jenis-jenis pembagian dari waris, ya, dari harta waris di antara, ya, para ahli waris, ya, baina jami'i dzawil furudi wal asabati. Ya, jadi dengan menggabungkan hadis ini dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an itu telah menjelaskan mengenai dzawil furud, ya, pembagian waris yang telah ditetapkan pembagian dan individunya di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan mengenai yang asabah. Ya, artinya yang tersisa dari pembagian tersebut itu dibagikan kepada yang terdekat secara asabah. Ya, maka di sini intadhama dzalika kulluhu ma'rifata qismatil mawarithi baina jami'i dzawil furudi wal asabati. Maka dengan ini menjadi lengkap, ya, menjadi lengkap pengetahuan mengenai pembagian harta waris, ya, baik itu terhadap dzawil furud, ya, kepada orang-orang yang ditentukan pembagian warisannya di dalam Al-Qur'an dan juga ditentukan dalam hadis ini, yaitu yang asabah. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.